Betul nggak? Betul. Makanya tadi saya bilang syarat sehat itu bahagia. Jadi kalau orang sehat nggak ada yang stres. Karena kalau orang yang stres pasti tidak sehat. Ya, jadi di saat hidup stres pasti yang terjadi apa tuh? Pusing, betul, matanya merah, terus tensi, tekanan darahnya naik. Nah, itu menunjukkan bahwa stres akan mempengaruhi fisik. Nah, kita bicara fisik. Saya akan membahas lebih banyak hari ini untuk fisik. Bagian terkecil tubuh kita namanya sel. Kalau tubuh kita ini ibarat kota Jakarta. Sel kita ini ibarat rumah-rumahnya. Jadi kumpulan rumah-rumah membentuk suatu kota. Kumpulan sel yang begitu banyak yang menyusun tubuh kita namanya tubuh. Ya, ada berapa jumlah sel? Diperkirakan ada 500 sampai 700 triliun sel yang membentuk tubuh. Artinya kalau ini membuat tubuh kita sehat dan kuat nih, ya buatlah sel kita harus sehat dan kuat. Di dalam sel itu ada gen. Gen itu blueprint. Ya, blueprint tubuh kita. Kita jadi perempuan, kita jadi laki-laki, bentuk kita hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang mukanya bulat, ada yang lonjong. Itu adalah dari yang membentuk adalah gen. Genetik, gen. Ya. Nah, supaya sel kita sehat dan tubuh kita jadi sehat dan kuat pula, sel kita tadi harus dikasih makan. Harus dikasih makan. Itulah tujuan utama kita makan adalah memberikan makanan kepada sel. Makanan yang disukai sel, makanan yang dibutuhkan sel selayaknya harus kita makan. Tetapi makanan yang tidak disukai sel, makanan yang menyebabkan sel kita rusak, selayaknya tidak boleh dimakan. Setuju sampai di sini? Sepakat? Apa makanan yang disukai sel? Apa makanan yang diminta oleh sel tubuh kita? Ada 4. Yang pertama adalah oksigen, kedua adalah air, ketiga adalah asam amino, keempat adalah asam lemak. Asam amino dari mana? Protein. Jadi kita makan daging, ikan, telur, ayam, tempe, tahu, itu adalah sumber protein. Masuk ke dalam darah, dirubah menjadi asam amino. Asam amino masuk ke dalam sel sebagai makanan sel. Untuk proses apa? Macam-macam prosesnya. Yang paling utama adalah sebagai proses regenerasi sel. Asam lemak dari mana didapatkan? Kalau tadi asam amino dari protein, asam lemak dari, tolong ingat baik-baik, catat baik-baik. Asam lemak didapatkan dari yang namanya kolesterol. Jadi kita sepakat hari ini, kolesterol bukan penjahat, kolesterol bukan penyakit. Yuk, mulai hari ini kita perbaiki nama baiknya kolesterol. Karena sudah terlalu lama, nama baiknya ini cemar. Ini gara-gara kolesterol, ini gara-gara kolesterol. Kolesterol itu makanan sel. Bayangkan kalau tidak ada kolesterol, saraf kita rusak. Saraf otak, karena yang membentuk saraf otak 75% sampai 80% adalah kolesterol. Hormon kita, enzim, otot, tulang butuh semua kolesterol. Karena itu makanan sel. Siapa yang bawa itu ke dalam sel? Darah. Betul. Darah sebagai media transportasi. Ibu beli sembako, dikirim pakai mobil ke rumah ibu. Kita makan protein, kita makan lemak, kita makan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, masuk ke dalam darah kita, masuk di pencernaan, diserap, dan di darah dirubah tadi protein jadi asam amino, kolesterol jadi asam lemak, dan seterusnya dibawa oleh darah ke sel seluruh tubuh kita. Yang jumlahnya tadi 500 sampai 700 triliun. Betapa beratnya fungsi dari darah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada mobil, ada sarana jalannya. Ada jalan tol yang lebar, ada gang-gang sempit yang menuju ke rumah Bapak Ibu. Ada pembuluh darah yang besarnya segini, sejempol saya, itu pembuluh darah paling besar dalam tubuh kita. Ada pembuluh darah yang diameternya hanya setengahnya dari rambut kita. Panjang pembuluh darah kalau disambung 2 kali lingkar bumi. Dan jumlah darah, mau yang berat badannya 30 sampai berat badannya 300 kilo, jumlah darahnya hanya 5 liter. Jadi yang berat badannya 30 kilo sama berat badannya yang 300 kilo, ya jumlah darah, volume darahnya tetap 5. Dan panjangnya pembuluh darah
itu diperkirakan 1,5 sampai 2 kali lipat. Bayangkan. Nah, pengalaman saya 27 tahun menjadi dokter dan 20 tahun menjadi dokter spesialis naturopati, 95% masalah penyakit apapun itu bersumber dari kerusakan di dalam darah. Darah yang tidak baik, darah yang mengental, pembuluh darah yang rusak. Ya, dan tahu apa penyebab kerusakan terbesar dalam darah dan pembuluh darah? Katanya sudah sering lihat Dok Cai di sosial media, sudah sering dengar seminar secara offline. Penyebab utama kerusakan darah dan pembuluh darah, termasuk penyebab utama kerusakan sel secara langsung, adalah oksidasi. Pernah dengar? Oksidasi yang berlebihan menciptakan terbentuknya molekul yang kehilangan pasangan elektronnya yang kita sebut sebagai radikal bebas. Radikal bebas nempel di sel darah merah kita rusak. Radikal bebas nempel di sel darah putih kita rusak. Radikal bebas nempel di pembuluh darah kita rusak. Radikal bebas nempel di kolesterol kita rusak sehingga kolesterol tidak dapat terpakai oleh tubuh kita. Kolesterol mengendap dalam darah menyebabkan sumbatan. Lalu kolesterolnya misalnya? No, yang disalahin adalah radikal bebas. Jadi yang harus diturunkan kolesterol atau radikal bebasnya? Radikal bebasnya. Jadi kalau Bapak Ibu kolesterol tinggi, ya jangan terus-terusan minum obat golongan statin. Karena obat itu hanya nurunin kolesterol, bukan nurunin radikal bebasnya. Sementara hari ini kita sepakat, kita akan sama-sama memperbaiki nama baik kolesterol. Jangan dicemarin terus namanya. Paham? Dan lagi paham sampai di sini? Jadi yang menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita, di dalam darah maupun pembuluh darah atau sampai ke dalam sel adalah radikal bebas akibat proses oksidasi yang berlebihan. Dan proses oksidasi yang berlebihan disebabkan karena dua faktor. Faktor lifestyle dan faktor usia. Faktor usia karena tua, di mana tubuh kita sudah sedikit memproduksi antioksidan. Penawar oksidasi namanya antioksidan. Waktu masih muda dulu antioksidannya masih banyak, produksinya masih banyak. Tapi setelah usia 40 tahun dan terus bertambah, semakin berkurang sehingga oksidasi terjadi tanpa ada penangkalnya. Oksidasi tersebut menciptakan radikal bebas. Jadi penyebab utama naiknya oksidasi karena usia. Yang kedua adalah lifestyle, gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah contohnya apa? Tadi kurang bersyukur, jadi gampang stres. Stres itu menciptakan oksidasi yang tinggi. Yang kedua, nyata penyebab oksidasi naik karena faktor makanan. Makanan apa yang menyebabkan oksidasi naik? Makanan apa yang paling cepat naikin oksidasi? Tiga huruf. UPF, ultra processed food. Yang paling disukai masyarakat Indonesia, yang paling disukai masyarakat Indonesia dari produk dari UPF adalah tepung, terutama tepung terigu. Itu adalah produk yang paling disukai masyarakat Indonesia. Kita kambing hitamkan daging kambing. Kita kambing hitamkan. Ini gara-gara makan sate, kepala saya jadi pusing. Padahal, iya, mulai hari ini kita harus perbaiki nama baik kambing. Gara-gara makan sate jadi leher saya kenceng. Yang menyebabkan leher kenceng itu di mana kolesterolnya rusak. Siapa yang rusak? Radikal bebas. Lemaknya rusak. Nah, radikal bebas terbentuk dari oksidasi yang tinggi. Oksidasi yang tinggi terbentuk dari salah satunya adalah makanan yang tidak bagus. Habis makan sate minumnya es teh manis pakai gula. Enak banget. Di rumah ada bakwan, nganggur, comot. Roti nganggur, comot. Saya mau kasih fakta ilmiah terbaru. Ini fakta ilmiah. Ya, sebetulnya saya memperbaiki nama baik daging
Ya, kolesterol itu sudah 15 tahun yang lalu. Tapi terbukti hari ini. Apa fakta ilmiahnya? Orang Indonesia dinyatakan di negara yang penduduknya rata-rata paling pendek di dunia. Sedih nggak? Pendek, tinggi badan. Stunting. Kenapa? Kenapa orang Indonesia pendek-pendek? Karena takut makan daging. Orang Indonesia, negara Indonesia dinyatakan sebagai negara paling sedikit makan dagingnya di dunia. Hanya satu orang 10 kg per orang per tahun. Ah, itu tadi karena yang sesat tadi. Oh, perhatikan, kalau perhatikan ini fakta ilmiahnya loh. Ini fakta ilmiah. Ini fakta loh. Ini fakta. Yang menyatakan bukan saya tapi WHO. Indonesia dinyatakan sebagai negara paling pendek tinggi badannya di dunia. Karena apa? Karena orang Indonesia paling tidak suka makan daging. Kenapa tidak suka makan daging? Bukan karena nggak mau makan daging, karena banyak ilmu, doktrin yang salah, ilmu yang sesat. Ya. Orang Indonesia, negara Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan pemakan daging paling sedikit. Kita kalah sama Malaysia. Malaysia satu orang, Malaysia di Singapura lah terutama. Singapura satu orang rata-rata penduduknya per tahun 100 kg daging. Eropa 170 kg. Jepang 130 sampai 150 kg per orang per tahun. Indonesia bayangin hanya 10 kg per orang per tahun. Faktanya apa? Faktanya kalau kolesterol penyebab hipertensi, kalau daging kolesterol penyebab stroke, jantung koroner, harusnya orang Indonesia tidak ada yang sakit stroke, tidak ada yang sakit jantung, tidak ada yang sakit hipertensi. Tapi kenyataannya banyak. Di Asia Tenggara Indonesia paling banyak yang sakit stroke, jantung, hipertensi. Kenapa? Karena bukan kolesterol yang menyebabkan sumbatan, tetapi radikal bebaslah yang merusak darah, pembuluh darah dan kolesterol itu sendiri. Dan radikal bebas terbentuk dari oksidasi. Oksidasi terbentuk salah satunya karena faktor makanan. Orang Indonesia paling doyan itu yang namanya goreng-gorengan. Kita takut makan daging tapi tiap hari makan goreng-gorengan, bayangin. Ikan asin dong, ikan asin. Ikan asin nggak apa-apa. Bagus apa? Iya. Oh, Nabi Muhammad sebelum makan dulit garam. Dulit juga bukan dulit gula, tapi yang diambil adalah garam karena garam itu mineral. Ya, tapi juga jangan berlebihan ya. Iya. Jadi penyebab dari kerusakan dalam tubuh kita adalah proses oksidasi yang berlangsung lama. Karena stres, karena faktor makanan. Kita bicara makanan, ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan dalam salah satu hadis lagi, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya keturunan anak Adam. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya keturunan anak Adam. Artinya tempat yang paling buruk dalam tubuh kita adalah perut. Perut konotasinya usus. Di usus besar tempat sampah. Kalau kita makan makanan yang tidak disukai oleh sel kita, yang bukan makanan sel kita, yang terjadi banyak sampah. Dan 90% mereka yang sakit degeneratif, mulai dari hipertensi, diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, autoimun, itu sudah dipastikan 90% ususnya jelek, ususnya buruk, ususnya banyak sampah. Betapa pentingnya melakukan program cuci usus. Ya. Dikuatkan lagi banyak teori hari ini, dan salah satunya Dr. Bernard Jensen. Beliau adalah bapak kedokteran holistik di dunia, mengatakan 85% penyakit degeneratif disebabkan karena usus yang kotor. Tapi Muhammad sudah ngomong 1400 tahun yang lalu. Tahu nggak ngomong? Ya, dikuatkan secara ilmiah, sudah banyak melalui penelitian dan uji klinis, dan ternyata memang hari ini kita sakit mulai dari kulit yang sudah nggak bagus. Ya, kulit nggak bagus itu sebetulnya karena usus kotor, Bapak Ibu sekalian.
makanya kita gampang kelihatan tua. Umur baru 40 tahun tapi udah kelihatannya kayak umur 60 tahun. Nah, itu kan sedih ya, baru 40 tahun tapi kelihatannya 50 tahun atau 60 tahun. Itu kenapa? Karena ususnya kotor. Di saat ususnya kotor, peredaran darah rusak. Peredaran darah paling banyak itu ada di bawah kulit, sehingga kulit kita jadi kusam. Kulit kita gampang flat, gampang kena kerutan-kerutan, gampang kendor. Makanya sehat secara holistik itu sebetulnya sehat, bugar, kuat, dan awet muda. Gitu. Jelas sampai di sini? Kita bicara masalah kesehatan itu bukan you berobat, minta obat sama dokter, selesai, enggak gitu. Pengobatan holistik itu dipahami dulu. Makanya saya nggak lelah-lelah sejak sudah 20 tahun saya memberikan seminar baik offline maupun online. Ya. Jadi penyebab kerusakan apa tadi? Oksidasi. Radikal bebas akibat proses oksidasi yang berlangsung lama. Tidak sehari 2 hari Bapak Ibu sekalian, tapi berlangsung lama. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, itu terus terjadi yang namanya oksidasi. Selain stres, selain makanan, faktor apa yang menyebabkan oksidasi naik? Tidur larut malam, kurang istirahat. Ya. Gak bisa tidur tuh kalau belum jam 12 gimana ya? Ya harus dicari tahu, mungkin ada masalah secara mental, lagi mikirin apa? Lagi mikirin utang kali. Oke, jadi supaya kita sehat, yang harus kita lakukan, ya, pertama kali adalah rubah gaya hidup yang salah. Sepakat nggak? Mau dilakukan mulai hari ini? Hanya tadi saya bilang, semua orang mau sehat, betul? Tapi tidak semua orang membayar harganya. Apa yang maksud membayar harga? Yang tadinya suka makan goreng-gorengan sekarang tidak. Itu kan satu harga yang harus dibayar. Ya kan? Yang tadinya main handphone terus sampai malam, sekarang harus disiplin dengan kesehatan. Oke, jadi jelas bahwa tubuh kita ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, lama-lama tubuh kita protes. Kalau ibu punya anak dulu, bapak punya anak waktu masih kecil belum bisa ngomong, sering nangis nggak anaknya? Kalau nangis itu berarti lagi ngapain? Lagi minta sesuatu, lagi protes, lagi minta haknya, lagi sakit. Mungkin jatuh nangis, mungkin pup nangis, pipis nangis, haus nangis, lapar nangis, digigit nyamuk nangis. Minta perhatian sama kita sebagai orang tuanya. Nah, tubuh kita juga begitu, karena kepala kita nggak bisa ngomong, jantung kita nggak bisa ngomong, paru-paru nggak bisa ngomong, semua tubuh kita nggak bisa ngomong, sehingga Tuhan memberikan satu sinyal yang namanya gejala penyakit atau simptom. Kepala contohnya, yang sering kita rasakan dalam bentuk protes apa? Pusing, migrain, vertigo, turun ke dada, sesek, apalagi nyeri dada berdetak tidak teratur, perut, jangan kebalik, pusing kan? Mules, lembung, mual, nyeri ulu hati, otot, tulang, pegel-pegel, lindung, kesemutan, dan seterusnya. Itu adalah bentuk protesnya tubuh kita. Tubuh kita lagi ngasih tahu. Tadi ngasih tahu loh. Betul? Ya. Berarti ada something dalam tubuh kita. Gejala penyakit, tolong catat. Gejala penyakit bukan penyakit. Loh apa? Ya tadi gejala penyakit adalah bentuk protes. Alarm tubuh kita lagi ngasih tahu ke tubuh kita. Gejala penyakit bukan penyakit, gejala penyakit belum tentu penyakitnya di tempat yang sakit. Tolong perhatikan kalimatnya. Gejala penyakit bukan penyakit, gejala penyakit belum tentu penyebab sakitnya di tempat yang sakit.
Iya ini kan ada. Kalau pusing belum tentu masalahnya di kepala. Bisa di lambung, bisa di tulang belakang, di leher, bisa di dompet. Lebih banyak dompet dong. Yang itu dompet. Lebih banyak dompet. Ya. Paham ya? Nah, kelemahan dari pengobatan medis konvensional, ya, kelemahannya dia tidak mengobati penyebabnya, tetapi hanya menghilangkan alarmnya. Anak ibu nangis, ibu bukan dicari tahu penyebab nangisnya apa, tapi mulutnya dibekap. Mulutnya aja dibekap, nggak hidungnya ditutup. Nggak. Kan nggak kedengeran lagi kan nangisnya, betul nggak? Tapi masalahnya selesai nggak? Di saat bekapnya kita lepas, malah tambah kejut. Di saat kita lagi pusing, lagi nyeri, kita minum tuh obat-obat penghilang rasa sakit. Tapi penyebabnya nggak dihilangin. Yang terjadi apa? Lama-lama penyakitnya semakin parah. Paham sampai di sini? Contoh, asam urat ditandai dengan pemeriksaan laboratorium, urik asidnya di atas, kalau laki-laki di atas 7, perempuan di atas 6. Tanda-tandanya alarmnya apa? Kalau asam urat, alarmnya apa? Nyeri-nyeri. Bukan kebas, nyeri, sendi. Sendi besar atau sendi kecil? Kecil. Atau semua sendi? Sendi kecil. Kalau perhatikan, kalau asam urat itu ciri khasnya yang nyeri adalah sendi-sendi kecil, jari-jari tangan, jari-jari kaki. Jadi kalau lutut, pinggang itu bukan asam urat. Kalau perhatikan, kita minum obat, berangkat ke dokter, yang dikasih obat allopurinol. Iya betul. Iya, minum tuh. Fungsi obat itu buat Menurunkan kolesterol. nurunin asam urat. Dikasih lagi obat meloxicam, pereda nyeri. Dikasih lagi obat dexamethasone sebagai anti radang. Tapi kalau penyebabnya tidak disembuhkan, tidak dihilangkan, ya, asam uratnya terus naik. Yang disalahin kacang-kacangan, yang disalahin hijau-hijauan. Vitamin terus. Padahal penyebab sakit asam urat yang terganggu adalah Ginjal. organ Ginjal. ginjal. Berarti yang harus diobati ginjalnya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin menyampaikan salah satu hadis lagi, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi likulidain dawaun, dan titik-titik ada terusannya. Semua penyakit bisa disembuhkan, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Amin. Ini yang mau ngambil. Semua penyakit bisa disembuhkan, ada terusannya. Jika pengobatannya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Selama ini kita mengobatin nggak tepat. Yang diobati alarmnya, seperti anak kecil nangis dibekap. Tidak dicari tahu ini nangisnya kenapa. Sampai di sini Pak. Itulah beda antara pengobatan medis dan pengobatan holistik. Dicari tahu penyebabnya. Pusing dicari tahu penyebabnya apa. Nyeri dada dicari tahu penyebabnya apa. Ternyata gara-gara apa kesemutan kita, penyebabnya gara-gara diabetes. Jangan abaikan kesemutan. Gara-gara gangguan lambung, sering masuk angin, sering dikerokin, ternyata penyebabnya jantung koroner, ada penyumbatan di jantung. Kok bisa? Tadi saya sudah katakan, gejala penyakit bukan penyakit, gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Yang sakit perut, sering mual, sering kembung, sering masuk angin, ternyata penyebabnya gara-gara jantungnya tersumbat. Berarti diobati jantung. Oleh karena itu, kampung sehat holistik yang saya dirikan di Bogor Barat itu sebelum saya melakukan satu treatment pengobatan, kami melakukan medical check up holistik dengan teknologi yang paling baru. Dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada yang kelewat. Yang dilihat selnya, bukan yang dilihat darahnya, tapi yang dilihat adalah selnya. Kenapa selnya? Tadi saya sudah katakan, kesehatan sel menentukan kesehatan Organ. secara tubuh kita. Kan begitu. Jelas sampai di sini? Terlepas dari itu semua, ya tadi saya sudah katakan bahwa penyebab
kerusakan akibat radikal bebas dan oksidasi naik, salah satunya adalah faktor usus yang kotor. Betul? Faktor makanan sulit sekali kita hindari hari ini karena sudah menjadi habit, kebiasaan. Sulit buat pasien-pasien saya manakala saya menganjurkan, bahkan sedikit keras ngomongnya. Ibu sudah jantung koroner, bahkan saya melihat adanya penyempitan pembuluh darah di otak. Jadi, kalau tidak diobati dan tidak dirubah gaya hidupnya, mungkin bisa kena stroke. Karena sudah terlihat dari pemeriksaan yang kita lakukan. Bisa nggak ibu tidak makan tepung-tepungan gula pasir? Susah nggak makan itu. Kalau sudah begitu saya ngomongnya gampang. Kalau begitu sembuhnya susah. Ya, paham ya? Ini nggak bisa disepelekan Bapak Ibu sekalian. Tepung itu masalah terbesar. Tepung itu tidak ada manfaatnya. Tepung itu nilai gizinya apa saya tanya? Nggak ada. Nilai gizi dari tepung apa? Padahal sel kita yang dibutuhkan asam amino, protein. Lebih baik ibu makan telur. Sehari mau 3, mau 4, mau 5 silahkan. Lebih baik ibu makan daging. Mau sate, mau daging sapi, daging kambing silahkan. Jangan makan tepung. Jangan makan gula pasir. Kalau manis pakai apa? Gula aren, lebih aman. Ya, tepung yang masih permisif, masih boleh dimakan, ya tepung beras masih oke lah. Tapi kalau udah makan nasi, masih makan tepung beras, itu konyol. Udah makan nasi, pakai bihun, ya, temennya bakwan, kerupuk, minumnya teh manis. Itu nasi uduk namanya. Iya, nasi uduk. Itu karbohidrat semua. Sementara fungsi dari karbohidrat hanya sebagai sumber energi. Kalau kita nggak makan karbohidrat, kita juga tetap hidup. Kenapa? Karena energi kita bisa diambil dari cadangan lemak. Ya, tapi fungsi protein dan fungsi lemak tidak bisa digantikan oleh fungsi karbo. Makanya ada orang yang diet tanpa karbo itu bisa hidup bahkan bisa sehat. Ya, diet karnivor atau yang kita sebut sebagai diet ketosis, diet tanpa makan karbo sedikit pun. Jadi dimakan daging, ikan, telur, jeroan, tapi nggak makan yang namanya nasi putih, gorengan, gula, itu nggak dimakan. Bisa sehat. Ya. Nah, kalau selama ini kita makan makanan yang nggak sehat, tadi resikonya akan menjadi tumpukan sampah di dalam usus kita akan lebih banyak. Dan bahaya kalau sampah sudah terlalu banyak dalam tubuh kita, dalam usus kita, yang terjadi apa? Oksidasi naik, bukan 2 kali lipat, tapi 6 kali lipat. Kayak lingkaran setan jadi. Usus kita kotor, menyebabkan oksidasi naik. Oksidasi menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Bayangkan kalau radikal bebas itu ada di dalam darah kita terlalu banyak. Merusak sel darah merah kita jadi rusak, menggumpal. Rusak sel darah putih, daya tahan tubuh kita menurun. Rusak pembuluh darah kita kaku, hipertensi. Merusak kolesterol kita jadi rusak, nggak bisa kepake, jadinya apa? Mengendap dalam pembuluh darah menjadi sumbatan. Merusak langsung ke ginjal, gagal ginjal. Merusak langsung ke saraf otak, jadi stroke, Alzheimer atau Parkinson. Itu bahaya dari radikal bebas. Jadi kita sepakat, mulai hari ini kalau ditanya, apa penyebab sakit radikal bebas? Termasuk COVID kemarin, dampaknya menciptakan radikal bebas. Salah satu penyebab oksidasi tadi saya lupa katakan bahwa infeksi karena virus dan bakteri yang berkelanjutan. Jadi gara-gara kemarin COVID, banyak orang yang kena COVID, akhirnya setelah COVID penderita diabetes, hipertensi, jantung, stroke meningkat. Meningkatnya nggak main-main, lebih dari 60%. Itu karena efek samping dari COVID, menciptakan radikal bebas, menciptakan oksidasi begitu banyak. Sebetulnya bukan virusnya yang menyebabkan kerusakan secara langsung, tidak, tapi efek dari naiknya oksidasi. Oleh karena itu, singkat kata, jam berapa sekarang? 5:30 ya, masih 15 menit lagi.
Karena 15 menit lagi saya ngisi seminarnya, 15 menit untuk tanya jawab. Jam 6 kita selesai. Ya. Buka jam berapa? Jam 6 lewat? 10 ya? 9. Oke. Ya. Sudah siap panitia untuk berbuka? Siap. Lagi disiapin. Ya. Mudah-mudahan menunya sehat semua nih. Tapi kalau tidak sehat, kalau ada yang kurang sehat ya dimaklumi aja lah. Nah, makanya nanti ada solusi. Oke. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa penyebab utama adalah radikal bebas, oksidasi, dan salah satu penyebab oksidasi adalah ususnya kotor. Artinya bahwa kita harus menjaga kebersihan usus. Usus itu ibarat dapurnya, tempat sampah. Bayangin kalau misalnya ibu masak, sampah dalam rumah nggak pernah dibuang, atau ngebuangnya seminggu sekali. Apa yang terjadi? Rumah itu jadi bau. Bukan hanya sekedar bau, jadi apa? Dia narik penyakit, laler, tikus, kecoa, semut masuk semua ke rumah ibu. Muncul bakteri, virus dan sebagainya. Bayangkan kalau usus kita ini kotor, Bu. Apa ciri-ciri usus kotor? 40% sampai 50%. Saya bisa katakan 50%. Orang yang ususnya kotor belum tentu ada gejalanya. Belum tentu ada gejalanya. Apalagi yang sudah ada gejalanya. Ya. Gejala dari ciri-ciri dari usus yang kotor apa? BAB nggak lancar. BAB tidak setiap hari. BAB nggak tuntas. Semakin lama fesesnya semakin kecil-kecil. Bahkan ada pasien saya tingginya itu kayak tai kambing, bulat-bulat kecil-kecil, tidak besar, plong, ya. Jadi sering sembelit, sering kena diare, sering kena sakit mah, BAB tidak tuntas, BAB tidak lancar, BAB tidak setiap hari. Itu adalah ciri-ciri dari usus kotor. Nanti dampak panjangnya apa? Kulit menjadi kusam, diabetes muncul, hipertensi muncul, dan komplikasi lainnya. Itu ternyata sumber dari dan lagi-lagi saya ingatkan, Nabi sudah mengerti 1400 tahun yang lalu. Dan sudah banyak penemuan hari ini ilmiah menyatakan bahwa semua penyakit gerbang awalnya dari sistem pencernaan. Oleh karena itu, konsep pengobatan holistik yang saya kerjakan selama lebih dari 20 tahun, tahapan pertamanya adalah detox. Apa yang perlu di detox? Detox itu artinya membersihkan. Apa yang perlu dibersihkan? Ya usus. Usus dibersihkan, darahnya dibersihkan, pembuluh darahnya dilancarin. Itu tahapan pertama. Setelah tahapan pertama, lanjut tahapan kedua. Apa itu? Empowering. Menguatkan energi tubuh dan meningkatkan sistem imun. Yang tadinya gampang kena 6L. Tahu 6L? Lesu, lelah, letih, lemah, letoy, lunglai, lebay. Kalau orang sakit-sakitan kan lebay, Bu. Mah, kalau bapak mah, dikit-dikit mah, kerokin gitu kan, lebay jadi. Benar-benar baik. Iya kan? Nah, sampai di mana tadi? Kalau kita sudah tubuh kita lemah, daya tahan tubuh kita lemah, ya sudah pasti kita kena 6L tadi. Makanya tahapan kedua adalah meningkatkan energi. Di dalam sel tubuh kita nih, di dalam sel ibu, ya mulai dari kulit, otot, tulang, semua organ, itu ada energinya, ada atom. Kalau bahasa Cina dari ilmu kedokteran TCM yang saya pelajari, itu ada namanya energi Qi. Kalau bahasa Indonesia energi prana. Itu di sel kita tuh ada energinya. Seperti lampu. Itu ada dua sumber. Fisik yang terlihat adalah bohlam, kabel, sikring. Tapi ada fisik yang tidak terlihat. Apa itu? Listrik. Listrik kelihatan nggak? Enggak. Tapi mau ngerasain rasanya. Cakep tuh, cakep itu.
sel kita ini ada energinya. Makanya orang zaman dulu tuh punya ilmu kanuragan yang bisa jebol batu, ngancurin batu itu karena memanfaatkan energi chi dalam tubuhnya. Nah, gara-gara tubuh kita ususnya kotor, darahnya nggak bagus, imunnya lemah, energi kita pun meredup, gampang lemes, dikit-dikit lemes, ya. Tapi bapak-bapak nih, kalau yang dulu sebelum 40 tahun tiap hari, sekarang sebulan sekali aja belum tentu. Ayo. Iya kan? Kalau dulu pandangan hidup, sekarang perjuangan hidup. Oke, jadi kembali lagi bahwa masalah pencernaan ini luar biasa. Jadi kita lakukan detox yang kedua adalah empowering, dan yang terakhir setelah dibersihkan ususnya, dibersihkan darahnya, dilancarkan peredaran darahnya, dikuatkan imunnya, distabilkan energi chi-nya, yang terakhir yang rusak-rusak selnya dibangun kembali, rebuilding. Nah, terakhir adalah rebuilding. Goalsnya adalah terjadinya regenerasi. Makanya pasien-pasiennya gagal ginjal yang katanya di rumah sakit, di dokter sana nggak bisa sembuh, harus cuci darah, bisa kok sembuh. Kalau melakukan 3 tahapan tadi, bersihkan, kuatkan, dan di-rebuild lagi, sel-selnya diperbaiki. Sampai di sini jelas? Oke. Lalu bagaimana solusinya supaya kita sehat? Mencegah lebih baik daripada tadi kita sepakat. Ya, sehat itu harus diperjuangkan. Seperti motor dan mobil kita, supaya sehat, supaya awet, kita harus servis. Ada uang yang kita sisihkan untuk ganti oli, untuk tune up. Betul, Pak? Kadang untuk sebuah tas, motor, kesenangan kita tidak ada kata mahal, tapi untuk sebuah kesehatan mahal. Itu kita nggak fair. Kalau tubuh kita sudah mulai protes, jangan nangis. Kalau tubuh kita sudah mulai protes, jangan pernah nangis, apalagi sampai kita meragukan Allah. Ya. Oke, jadi Kampung Sehat Holistik dan Happy Growth punya misi yang sama, ya, mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana saya melakukan itu? Ya, tadi saya sudah katakan 20 tahun saya berjuang sendiri menjadi motivator di bidang kesehatan holistik, mengajak orang-orang untuk hidup sehat, mengajak orang-orang untuk ayo buktikan bahwa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat. Selama ini kita diremehkan, terbukti semua kalah di bidang olahraga. Kita nggak ada yang pernah di olahraga kalau udah bicara internasional. Kenapa? Karena dianggap bahwa manusia-manusia Indonesia ini lemah. Saya berjuang sendiri sudah lebih dari 20 tahun, oleh karena itu saya mendirikan perusahaan Happy Growth. Tujuan saya mendirikan Happy Growth, salah satu misinya, kalau visinya tadi apa? Visinya become the center of happiness, menjadi pusat kebahagiaan. Tapi misinya salah satunya adalah mengajak masyarakat Indonesia menjadi duta kesehatan. Kenapa saya mengajak menjadi duta? Karena kalau sudah ngomong, ya otomatis kalau dia sudah memberikan satu nasihat kesehatan, pasti dia akan melakukan pada dirinya sendiri. Malu dong kalau udah ngomong kesehatan tapi dirinya sendiri nggak sehat. Benar nggak? Makanya saya mengajak Bapak Ibu menjadi duta kesehatan, menjadi penyambung lidah saya supaya saya tidak berjuang sendiri. Lewat perusahaan ini, lewat perusahaan Happy Growth, itulah tujuan kita. Dan apa sarananya? Apa sarana dari perusahaan ini? Kita membuat satu produk-produk yang mendukung konsep pengobatan holistik.
kita membuat dan menyelenggarakan produk-produk yang mendukung konsep pengobatan holistik, Bapak Ibu sekalian. Yang inline, yang sejalan dengan konsep pengobatan holistik. Makanya produk pertama yang saya buat adalah produk detox. Di mana produk detox yang saya buat adalah colon cleansing. Cuci di luar sana hati-hati, banyak produk-produk herbal, produk-produk detox, produk cuci usus yang mengatasnamakan dokcai. Seolah-olah dokcai yang menjual. Ya, ini juga salah satu alasan kuat kenapa saya mendirikan perusahaan Happy Group. Sudah 2 tahun yang lalu banyak yang meminta saya, dok, ayo dok buat perusahaan yang dokter nanti menjadi owner dan mendistribusikan, memformulasikan produk-produk untuk konsep holistik. Karena di luar sana sudah banyak yang memakai nama dokter. Dulu saya nggak peduli, ya nggak apa-apa. Tapi kesini, iya benar juga ya. Kenapa saya nggak buat sendiri? Gitu. Oleh karena itu, alhamdulillah Happy Group sekarang sudah hadir dan sudah resmi ada di Indonesia dengan 4 produk utama yang semuanya 4 produk ini sebetulnya merupakan produk detox. Apa itu yang pertama? Mbak Risa, pinjam. Produknya dinaikin dong. Sambil produk. Kita ada produk cuci usus colon cleansing yang dimana ingredientnya saya bisa pastikan 100% organik, tidak ada bahan-bahan tambahan chemical atau kimia. Saya bisa pastikan itu. Di dalam isi dari produk cuci usus 100% organik, makanan tambahan yang fungsinya untuk cuci usus. Kalau makanan tambahan yang organik dan ingredientnya adalah premium quality dan tidak ada efek samping, berarti boleh dipakai, boleh diminum Setiap hari. boleh diminum dari usia Kecil. balita sampai tak terhingga. Oh. Boleh diminum setiap Hari. hari. Sampai kapan? Tidak ada batasannya. Tapi saran saya untuk awal jangan putus selama 30 hari atau minimal 28 hari atau minim-minim 14 hari. Setiap hari 1 saset malam mau tidur selama 14 hari sampai 28 hari. Setelah itu apakah kita nggak detox lagi? Perlu detox lagi nggak? Sama aja saya tanya sama Bapak, Pak, kalau sudah tune up ganti oli, nanti Gak perlu. sampai kapan? Sampai kapan motornya diganti oli sama tune up? Sampai motor diganti. Nanti diganti dari colok dari motor yang baru. 5.000 kilo. 5.000 kilo. 5.000 kilo. Setelah 5.000 kilo, Coba ganti. ya sampai Ganti kapan? oleh Sampai kapan? Pokoknya sampai motornya diganti. Itu yang banyak bertanya kepada saya, dok, minum cuci usus ini sampai kapan dok? Ya sampai kamu nggak makan lagi. Mati. Kenapa? Karena kita sulit sekali menghindari makanan-makanan yang nggak bagus. Makanya usus kita perlu dicuci. Seperti halnya kita udah rawat motor kita. Iya, kena kotoran. Kita cuci di saat kotor. Pakainya pelan-pelan. Sudah betul-betul disayang. Apakah tidak perlu ganti oli? Tetap perlu, Bapak Ibu sekalian. Apakah tidak perlu curhat, Mas? Tetap perlu. Kita udah. Bagaimana dok kalau saya sudah makannya sehat? Sehat menurut siapa? Belum tentu sehat. Ya. Saya sudah jaga makan dok. Apakah perlu cuci usus? Ya saya kembalikan pertanyaan itu seperti yang tadi. Analoginya seperti itu. Sampai kapan kita minum produk ini? Ya sampai kita tidak makan lagi. Karena usus kita terus kotor, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi Dukes, duta kesehatan. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menjadi marketing perusahaan kita, tidak mau. Ya, tapi saya mengajak Bapak Ibu menjadi duta kesehatan. Cerita kesehatan, cerita knowledge-nya, cerita manfaatnya, cerita bahwa tubuh Bapak Ibu sekarang semakin sehat. Kadang-kadang kita nggak perlu cerita, orang udah nanya, Bambang, kok sekarang tambah segar, tambah cantik ya, tambah sehat, yang dulu jalannya sakit tergari-gari, sekarang kok jadi lancar, rasanya apa? Tidak, nggak perlu jualan, dia pasti cari sendiri.
Betul nggak? Itulah kekuatan. Kalau Bapak Ibu niatnya sehat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Bukan untuk menjadi penjual produk dari Happy Grow, tidak. Ya. Tapi jadilah duta kesehatan. Ya. Kan saya tidak bisa seperti Dr. Cahyo yang mengajarkan seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Saya tidak mengajak Bapak Ibu menjadi seorang Dr. Cahyo, tidak. Karena Happy Growth sudah membuat alat bantunya. Happy Growth sudah menyiapkan support system. Dari mana support system? Salah satunya adalah Bapak Ibu tinggal nyebarin video-video saya. Nyebarin video-video saya ngomongin masalah cuci usus, ngomongin masalah diabetes, ngomongin masalah penyakit secara holistik, disebarin aja. Nggak perlu Bapak Ibu yang berbuih-buih ngomong, iya kan? Tinggal disebar-sebar. Sekarang sudah zaman sosial media. Ya. Nah inilah. Jadi siapapun di sini Bapak Ibu bisa jadi dukes. Dok, saya sudah tua, saya nggak punya kemampuan, saya pelupa, saya tidak bisa menguasai apa yang dokter sampaikan, saya tidak bisa kemana-mana. Kalau sekarang, ya kalau mungkin 30 tahun yang lalu Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti itu, tapi sekarang tidak ada kata tidak bisa. Semua bisa dilakukan dengan handphone. Oh ya, setuju nggak? Tinggal share video-video saya. Nanti ada timnya di sini akan membantu. Ada Bu Malaysia, ada direktur marketing kita Mas Uda yang ganteng ini, ya ganteng ya. Padahal usianya juga sudah menjelang 50 tahun ya Mas. Tapi karena sehat, kuat, dan awet muda tadi 40 tahun lebih kan? Nah iya. Kalau saya udah 50 tahun lebih. Ya. Oke, jadi premium HG Fiber. Ya, ini adalah salah satu manfaat untuk cuci usus. Isinya apa sih? Isi kandungan utama adalah psyllium husk. Jadi hampir semua produk cuci usus pasti ada psyllium husknya. Ya, kita pun memberikan ada psyllium husknya. Tapi ada pendamping yang mungkin tidak ada di tempat yang lain. Banyak pendamping dari psyllium husk yang menjadi kekuatan dari produk ini. Ada buah-buahan dari berbagai macam buah-buahan. Ada antioksidan yang namanya liposomal glutathione. Jadi buat mereka yang konsumsi ini, nanti efek jangka panjangnya bukan hanya sehat, tapi kulitnya makin cantik. Karena ada glutathione-nya. Ya. Jadi bukan omong kosong, tapi sudah banyak yang membuktikan. Ya. Terus intinya adalah produk ini membantu untuk membersihkan usus. Kalau usus kita bersih, insya Allah darah kita pun jadi bersih. Ya. Terus yang kedua ada produk premium HG Propolis. Propolis sudah banyak dong. Betul ya? Betul. Fungsi utama propolis apa? Katanya udah tahu semua propolis. Antioksidan. Ayo, fungsi utama propolis apa? Fungsi utama propolis itu sebenarnya dua. Fungsi paling utama dari semua banyak fungsi. Fungsinya banyak. Tapi fungsi paling utama itu dua sebetulnya. Ada yang tahu? Virus. Antibiotik alami atau termasuk antivirus. Antibiotik atau antivirus alami, dan kedua adalah anti-inflamasi, anti peradangan. Lalu apa yang membedakan premium HG Propolis kita dengan propolis di tempat lain? Ada yang tahu kelebihannya apa? Ada yang tahu? Serbuk. Satu-satunya propolis di Indonesia dalam bentuk serbuk. Lalu apa keuntungan serbuk? Apa kelebihan dari serbuk? Kenapa nggak cair dong? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar berita anak balita hari ini banyak yang gagal ginjal? Karena apa? Karena diduga minum obat paracetamol sirup. Kan banyak yang kena gagal ginjal karena banyak yang bukan diduga tapi itu dari penelitiannya, banyak orang yang anak-anak yang gagal ginjal itu karena ternyata sebelumnya minum obat-obat paracetamol cair. Apa hubungannya dengan propolis cair? Semua paracetamol cair dan semua propolis cair itu selalu memakai pelarut yang namanya propilen glikol.
Propilen glikol tidak bahaya. Propilen glikol tidak menyebabkan gagal ginjal. Tapi entah kenapa 5 tahun terakhir ini banyak produsen propilen glikol, ya, banyak propilen glikol yang beredar di luar sana yang sebagai tadi pelarut, ya, itu ternyata tercemar oleh cemaran zat yang namanya dietilen glikol dan etilen glikol. Ini dua zat ini berbahaya dan dapat merusak ginjal. Dan salah satunya produk propolis sudah banyak diklaim, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong BPOM. Banyak produk-produk propolis yang ternyata tercemar dietilen glikol dan etilen glikol yang justru menyebabkan gagal ginjal. Oleh karena itu, perusahaan HG membuat satu produk propolis pertama di Indonesia dalam bentuk serbuk. Jadi tidak mengandung propilen glikol. Tepuk tangan. Jadi itu kalau propolis udah banyak dong, ngapain dokter jual propolis? Ya di luar sana banyak dalam bentuk cair, tapi di Indonesia satu-satunya yang menjual propolis dalam bentuk serbuk hanya Happy Group. Dan kelebihan dari propolis serbuk, Bapak Ibu sudah tahu, tidak mengandung larutan yang namanya dietilen dan etilen glikol. Jadi itu jawabannya. Ya. Dan propolis kita satu saset setara dengan 20 tetes propolis cair. Jadi kuat sekali. Selain propolis, kita masukkan lagi ada 2 kandungan yang bermanfaat, bipolen dan royal jelly. Pelajari sendiri nanti, googling di rumah apa sih manfaat dari propolis secara umum, apa sih manfaat dari bipolen, apa manfaat dari royal jelly. Kita masukkan ke dalam satu produk yang namanya Premium HG Propolis. Yang fungsinya untuk apa tadi? Antibiotik alami dan anti-inflamasi. Saran saya untuk awal supaya tubuh kita sehat, 2 paket ini. Malam 1 saset, pagi 1 saset. Malam untuk detox, pagi untuk mencegah daya tahan tubuh kita meningkat dan mencegah terjadinya inflamasi dan peradangan. Karena fase kedua dari kerusakan sel adalah peradangan. Jadi kalau sel kita sudah rusak, itu pasti akan terjadi peradangan. Pada saat peradangan itulah muncul rasa sakit. Makanya ini juga menjadi bagian dari pengobatan holistik tahap pertama. Lalu ada lagi produk ini apa dok? Ini juga produk satu-satunya di Indonesia, di mana ini adalah isinya koyo. Koyo, pernah dengar koyo? Pernah pakai koyo? Fungsinya buat apa? Kalau lagi apa? Pakai koyo? Pusing, pegel gitu ya. Nah, koyo yang ada di pasar, pakainya sekali atau bisa dipakai berkali-kali? Sekali pakai habis. Wah, ini kelebihan dari koyo Premium HG Patch, di mana koyo ini bisa dipakai sampai dengan 250 kali. Tapi bukan itu yang menjadi istimewa, bukan itu yang menjadi unggulan dari produk ini. Yang menjadi unggulan dari produk ini, koyo ini ditanamkan chip Tera. Pernah dengar? Teknologi terahertz, gelombang tera. Ini adalah teknologi yang paling banyak dibicarakan dalam ilmu kedokteran holistik di dunia. Sudah banyak pasien-pasien yang sembuh dengan teknologi terahertz. Di luar sana banyak perusahaan di dunia ya menjual alat-alat terapi yang memakai gelombang tera, tapi harganya mahal. Di Indonesia ada yang jual. Ada yang harganya 5.700.000, ada yang jual 9 juta, ada yang jual sampai 15 juta, ada yang bahkan jual sampai 52 juta. Gelombang tera ini sangat bagus buat mereka yang sudah banyak sampah di dalam darah, buat mereka yang hipertensi, buat mereka yang darahnya sudah mulai rusak, buat mereka yang gampang kena inflamasi peradangan, baik itu di sendi, di kulit dan sebagainya. Tinggal tempel, koyo ini mengeluarkan gelombang tera secara perlahan. Mana fungsi dari gelombang tera? Dia sebagai membersihkan darah, membuka sumbatan, anti-inflamasi, sampai membantu proses regenerasi sel. Ini bagus sekali. Dan ini menjadi produk satu-satunya di Indonesia, koyo yang berteknologi chip tera. Tangan lagi Pak. Perusahaan HG tidak main-main memproduksi produk-produk kesehatan.
lewat pengalaman saya dan dibantu oleh teman-teman semua, ya, kita memproduksi produk-produk yang dibutuhkan, produk-produk yang sejalan dengan konsep pengobatan holistik dan harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Terakhir adalah botol, tumbler. Bapak Ibu kalau lagi berpergian di luar harus bawa air minum. Jangan sampai kita kurang minum. Karena air putih adalah makanan Sel. Utama. makanan sel itu air putih. Ada 4. Saya ulang. Apa? 1. Oksigen. Makanan sel itu ada 4. 1 apa? Oksigen. Air. Yang kedua oksigen. Yang ketiga Asam amino. asam amino dari protein kan. Yang keempat asam lemak. Berarti air sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, air apa yang dibutuhkan sel kita? Air yang kualitas dan kuantitasnya bagus. Selama ini air yang kualitasnya bagus di dunia hanya air Zam-Zam. Ya. Katakan air Zam-Zam itu kenapa kualitasnya bagus? Dia mengandung 82 jenis mineral paling komplit di dunia. Molekulnya heksagonal yang dapat menyerap sampai ke dalam sel dalam waktu cepat. Tapi hari ini banyak air putih yang sudah rusak. Kenapa rusak? Karena tercemar oleh plastik kemasan yang namanya BPA. Kita minum air putih, pengen sehat, tercemar air putihnya sama plastik kemasannya. Gimana mau sehat? Ternyata air yang kita minum zero, kandungan mineralnya nggak ada. Ya. Ini yang pada akhirnya menyebabkan tubuh kita menjadi sakit karena kita kekurangan air sebetulnya. Jadi hanya kebuang aja lewat kencing dan keserap oleh sel kita. Oleh karena itu, HG melihat itu. Sekali lagi HG memproduksi produk-produknya itu berdasarkan konsep pengobatan secara holistik. Ini tumbler yang dimana air yang biasa Bapak pakai dimasukkan ke dalam tumbler ini. Saya bisa pastikan plastik botolnya itu tidak ada cemaran karena plastiknya ini terbuat dari bahan tritan, bahan yang sangat kuat. Bahan itu tidak mudah tercemar, tidak akan terpengaruh dari sinar matahari. Bapak Ibu tahu tritan dari bahan yang biasa dipakai untuk kaca pesawat. Bayangin kaca pesawat itu dia aman, kuat sekali dan ultraviolet tidak bisa tembus ke dalam kabin pesawat. Ya, jadi tidak mempengaruhi molekul dari kualitas dari airnya. Dan di dalam dari tumbler ini ada 7 mineral yang dapat menambahkan mineral dalam tubuh kita. Termasuk di dalamnya adalah zinc, mineral yang berfungsi untuk daya tahan tubuh. Di mana tumbler ini yang kita sebut sebagai hidrogen, ya, dia tumbler yang menciptakan air hidrogen. Di mana air hidrogen ini ya sangat baik karena lebih stabil daripada air oksigen. Di luar sana banyak air oksigen, tapi bisa dibuka oksigennya hilang. Ya, tapi tumbler ini menciptakan air hidrogen yang lebih stabil. Di mana kalau kita minum, ya dia akan menciptakan oksigen lebih banyak. Dan oksigen adalah salah satu makanan sel kita. Kita ngirup nih oksigen, tapi nggak dapat keikat di dalam sel kita karena di dalam darah kita karena darah kita rusak, sehingga sel kita tidak mendapatkan oksigen. Ya, inilah produk-produk dari Happy Growth, ya, dimana kembali lagi ini merupakan tahapan awal dari pengobatan holistik. 4 produk untuk detox. Saya sedang mempersiapkan produk lanjutan tahap kedua, empowering, di mana produk ini sedang kita persiapkan dan saya sudah uji coba buat saya dan keluarga saya. Jadi cerita sedikit begini. 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Jepang, liburan sama keluarga, satu keluarga. Di sana lagi musim dingin banget, sampai -5. Dingin banget. Iya, dingin banget. Itu paling panas siang hari bolong jam 12 itu hanya 7 derajat. Jadi pakai baju itu sampai 5 lapis. Anak saya nomor 4
Itu berbeda dengan kakak dan adiknya. Kakak-kakak dan adiknya itu sehat-sehat, tapi nomor 4-nya agak sedikit ringkih, Pak. Dia kalau kena dingin gampang kena alergi. Kena debu sedikit dia alergi. Kena udara dingin dia batuk pilek. Saya udah khawatir nih. Ini saya mau ajak ke sana, nanti jangan-jangan lebih parah kan. Belum lagi saya mendapatkan info 2 bulan terakhir di Jepang itu lagi kena wabah flu berat. Bahkan ada artis Cina, artis dulu yang terkenal apa namanya, Meteor Garden, Barbie Hsu, ya, itu meninggal karena flu setelah pulang dari Jepang. Kan makin deg-degan, padahal kita udah beli tiket, kita udah siapin semua di sana. 9 hari saya di sana. Apa yang saya lakukan? Saya telepon pabrik karena saya lagi memproduksi produk empowering, produk untuk imun. Percepat produksinya, saya minta sampel dulu. Akhirnya dikirim sama pabrik, kita dapat sampel. Sebelum berangkat saya kasih 1 suku. Setiap hari di sana saya kasih 1 suku. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita selamat sampai pulang ke Indonesia, tidak ada satupun saya dan keluarga saya yang sakit. Bahkan flu pilek pun tidak, bahkan anak saya nomor 4 tidak muncul flu pilek alerginya di sana. Ada 2 yang membuat kita sehat, bahagia. Bahagia. Saya di sana lagi senang-senang ya sama keluarga, nyenengin keluarga gitu kan. Itulah kebahagiaan saya sebagai seorang ayah. Kebahagiaan saya sebagai seorang suami, bisa membahagiakan keluarga saya, bisa memberangkatkan umroh, bisa memberangkatkan jalan-jalan kemana, bisa ngasih sesuatu yang mereka minta gitu loh. Tapi pasti ada aturannya juga, nggak setiap anak minta lalu saya kasih enggak. Ya, itu adalah rasa kebahagiaan. Makanya saya mengajak Bapak Ibu menjadi bagian dari perusahaan kita agar menjadi pusat kebahagiaan minimal buat keluarganya. Yang pertama karena saya bahagia, yang kedua di sana ya saya mengambil satu tindakan preventif. Tadi saya punya produk yang insya Allah 3 bulan lagi kita akan distribusikan menjadi produk tahapan kedua, yaitu adalah produk empowering. Kita di Happy Growth sekali lagi membuat satu produk yang sejalan inline dengan konsep pengobatan holistik. Tentunya dibutuhkan buat masyarakat Indonesia. Dan Anda di sini menjadi tugas duta kesehatan. Happy Growth ini adalah perusahaan yang baru berdiri, Bapak Ibu sekalian, baru Januari kemarin. Dan insya Allah nanti di bulan November ya, September atau November untuk soft launching. Agustus. Insya Allah di bulan Agustus kita akan soft launching. Agustus baru soft launching. Kita akan, insya Allah kita akan sewa salah satu hotel besar di Indonesia, di Jakarta. Mudah-mudahan ada 5.000 dukas yang nanti akan kumpul dari seluruh Indonesia, dan salah satunya Anda semua nanti akan ada di sana. Dan insya Allah bulan Juni atau Juli ya kita sudah mempersiapkan untuk jalan-jalan ke Thailand. Siapa yang mau ikut saya ke Thailand? Gratis, gratis. Ya, sudah ada beberapa orang ya, sudah lebih dari 20 orang yang sudah qualified untuk dapat hadiah dari Happy Growth jalan-jalan ke Thailand selama 5-6 hari. Jalan-jalan ke Bangkok bersama Dok Chai. Saya yakin sekali lagi siapapun yang hadir di ruangan ini dalam hidupnya selalu punya tujuan sehat dan bahagia. Ya, mudah-mudahan saya doakan ya lewat perusahaan ini, lewat kapal yang kita tumpangi dan saya sebagai nakoda Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan impian Bapak Ibu terwujud. Amin. Saya tidak tahu impian Bapak Ibu apa. Yang jelas orang sehat punya banyak impian. Orang sakit impiannya satu, ingin sehat, ingin sembuh dan sehat. Ya, jangan pernah takut bermimpi Bapak Ibu sekalian, karena orang yang sukses itu orang-orang yang tidak pernah takut untuk bermimpi. Tapi orang yang gagal, dia takut menatap masa depan. Berapapun usia Bapak Ibu tidak menjadi halangan ya untuk menjadi seorang yang sukses. Anda mulai menjadi dubes di usia 60 tahun, ayo silahkan. Karena sudah banyak orang-orang di luar sana yang membuktikan. Nah, iya kan? Tidak ada terlambat, kata terlambat ya untuk menjadi sukses. Ya. Orang sukses itu adalah orang yang tidak pernah berhenti di tengah jalan. Mudah-mudahan sekali lagi
ini menjadi momentum, hari ini menjadi titik awal Bapak Ibu sekalian meraih mimpi yang pernah mungkin kemarin itu sempat terpendam. Yuk gali lagi mimpinya. Ya, saya tidak sedang mengajak mimpi di siang bolong, tapi insya Allah lewat perusahaan Mimpi Growth, mudah-mudahan impian Bapak Ibu terwujud. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada penyampaian yang habis. Ini masih ada waktu sedikit. Kita buka sesi tanya jawab cukup 2, karena tinggal 6 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan Pak. Sesuai dengan Begini Pak. Oke, terima kasih. Sesuai dengan paparan dari dokter mengenai Ada soal pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Kenalan Belum kenalan. Saya belum tahu nama Bapak. nama saya Abdul Wahab Lalu Maskuri. usia berapa Pak? usia Kira-kira berapa? Bukan, saya akan membetulkan nanti. Saya kepengen tahu juga karena saya setiap di cermin kepengen tahu nggak ketebak saya. 65 ke atas. Nah, pasti. 70 Oke. Oke, saya pastinya 81 lebih. Wah, masalah. Silakan Pak. Saya tertarik dengan paparan dokter, salah satu di antara soal detox. Karena apa yang dikatakan tadi, nah, satu jalan untuk kepengen sehat harus detox. Yang pertanyaan, dengan mengkonsumsi detox yang ada, berapa lama bisa ada perubahan kesehatan kami ini? Terima kasih. Ya. Pertama yang harus dilakukan syarat untuk sehat itu bersahabat dulu dengan hatinya. Yang harus dilakukan adalah bahagia. Bahagia dulu dengan cara bersyukur. Itu dulu. Apapun kondisi kita, pastikan jangan stres Pak. Ya. Setiap manusia pasti punya masalah. Betul nggak? Setiap manusia punya masalah. Masalah tidak selalu datang karena uang. Punya banyak uang, muncul masalah dari anaknya, muncul masalah dari istrinya, muncul masalah dari orang tuanya. Jadi bersahabat dulu dengan hatinya, jangan stres. Dengan cara apa? Bersyukur. Yang kedua, ya. Yang kedua tadi apa? Terus hidup sehat dengan cara mengubah gaya hidup kita yang mungkin. Kalau yang tadinya suka makan tepung sama gula, jangan makan gula sama tepung. Perbanyak proteinnya. Yang tadinya suka tidur larut malam, jangan tidur di atas jam 11. Lebih awal tidur, jam 10 paling telat. Yang tadinya minum air putihnya nggak suka, sekarang minum air putih. Yang tadinya tidak pernah tune up, tubuhnya tidak pernah ganti oli, tidak pernah tune up, sekarang lakukan tune up dengan cara detox secara berkelanjutan. Dengan cara apa? Produk-produk kita yang selalu dilakukan pertama kali Bapak kalau ingin sehat cuci otot. Ya, setiap hari cukup 1 saset selama 14 hari sampai 28 hari. Efeknya akan terasa kapan? Tergantung dari kondisinya masing-masing. Ya, kalau ususnya semakin kotor, penyakitnya semakin banyak, tetap otomatis prosesnya pun semakin lama. Jadi gitu Pak. Jadi nggak bisa ditentukan. Ada yang 1 bulan sudah merasa sehat, ada yang butuh 2 bulan, ada yang butuh 3 bulan baru merasakan adanya kesehatan yang semakin meningkat. Setiap orang tidak bisa ditentukan. Semakin tua, semakin lama Pak. Tapi kembali lagi itu bukan menjadi satu ketetapan. Bisa saja Bapak yang sudah usia 81 tahun dengan detox baru 2 minggu, tapi kesehatan Bapak sudah meningkat lebih cepat dibandingkan mereka yang masih muda tetapi penyakitnya sudah parah. Nah seperti itu. Jadi tidak bisa ditentukan kapan, bisa baru seminggu sudah merasakan hasilnya, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak pernah tahu. Karena sekali lagi ini bukan obat, ini bukan obat untuk menghilangkan rasa sakit. Bukan, ini adalah makanan sehat, makanan tambahan, suplemen yang berfungsi untuk detox cuci usus. Kalau hanya sekedar merasakan manfaat bahwa nanti BAB-nya lancar, 2-3 hari pun sudah terasa itu BAB-nya yang tadinya semburit udah plong. Seperti itu. Oke, sudah berbuka. Ternyata pertanyaannya 1, mohon maaf nanti kalau yang ditanyakan bisa lewat Bu Marisa atau tim ya.
kita berbuka ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.